Halo sahabat RSUD Tiga Raksa, perkenalkan saya Dr. Tita Rahayu, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya bertugas di Poli Psikiatri atau Poli Jiwa RSUD Tiga Raksa hari Selasa dan Kamis jam 8 sampai selesai. Setelah sahabat RSUD Tiga Raksa melakukan pendaftaran, pasti akan melakukan fase menunggu giliran bertemu dengan dokter. Nah, bagaimana caranya ketika kita menunggu, kita tidak merasa bosan dan bahkan merasa stres? Kita juga dapat melakukan berbagai hal sebagai berikut. Contohnya, dengan cara mempersiapkan materi atau pertanyaan yang akan kita berikan kepada dokter mengenai penyakit kita. Kemudian kita tidak mengisolasi diri atau mengasingkan diri di antara kerumunan, tapi kita berusaha bergabung, mengobrol dengan pasien lain contohnya. Dan ketika sudah mulai merasa lelah, letih, bisa melakukan peregangan secara fisik atau melakukan relaksasi pernafasan sederhana. Dan juga sahabat RSUD Tiga Raksa bisa memanfaatkan edukasi-edukasi yang ada di Rumah Sakit Tiga Raksa. Contohnya dengan cara bertanya kepada petugas kami mengenai hal-hal yang sulit atau tidak dipahami, kemudian menyaksikan tayangan edukasi kami baik secara offline maupun online di akun IG kami dan akun FB kami. Nah, bagaimana? Sudah tahu tips-tipsnya bagaimana cara menunggu biar tidak bosan dan stres? Nah, selain menunggu dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita inginkan. Dalam bahasa psikiatri itu kita sebut sebagai suatu kondisi stresor. Stresor itu dihadapi manusia dan menimbulkan suatu kondisi respon emosi yang berbeda untuk setiap orangnya. Respon emosi yang terjadi salah satunya adalah cemas. Oke, sebenarnya kondisi cemas itu adalah suatu kondisi yang normal apabila dia terjadi di saat yang tepat, tidak berlebihan, tidak persisten dan tidak mengganggu fungsi kehidupan manusia. Jadi dikatakan di sini cemas mengganggu itu apabila dia bersifat persisten dan mengganggu. Contohnya dalam bentuk gangguan proses berpikir, di mana dia tidak bisa menghilangkan pikirannya dari kekhawatiran yang dia pikirkan. Jadi dia tidak bisa menerima input masukan yang lain. Jadi dia hanya memikirkan tentang kecemasannya, akibatnya dia tidak konsentrasi dalam bekerja. Ketika dia tidak konsentrasi dalam bekerja dan hanya memikirkan kecemasannya, dia akan melakukan suatu gangguan perilaku tindakan seperti dia searching penyakitnya yang ada di internet. Nah, itu akan menimbulkan kondisi bertambah berat ya cemasnya. Nah, ketika dia bertambah berat cemasnya, dia akan mengeluarkan yang namanya respon-respon otonom dalam tubuh seperti gangguan-gangguan fisik di mana dia mengalami permasalahan lambung contohnya yang paling sering saya temukan di poliklinik, kemudian jantung berdebar-debar. Ketika dia merasakan tidak nyaman, yang kembali lagi tadi gangguan pikir pada gangguan cemas membuat dia akan berpikir dia mengalami gangguan fisik sehingga akan menghambat datangnya dia berobat ke psikiater. Nah, apabila sahabat RSUD Tiga Raksa mulai merasakan hal-hal tersebut atau kerabat atau saudara atau sahabat merasakan atau terlihat memiliki gejala seperti itu, bisa berobat atau bisa memeriksakan diri ke Poli Psikiatri RSUD Tiga Raksa. Ingat ya, sahabat RSUD Tiga Raksa tidak boleh self-diagnose. Wajib memeriksakan hal-hal yang sahabat RSUD Tiga Raksa rasakan. Dengan self-diagnose, hal-hal yang mungkin terjadi adalah kalian akan merasakan lebih berat gejalanya dan tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Jadi ditunggu di RSUD Tiga Raksa. Sampai jumpa.